Gimana puasanya? Ya iyalah kakak. Oke, Zapid, eh apa namanya? Kakak mau informasikan, tapi kita tunggu yang lain dulu aja ya. Oke? Beberapa hal Bentar kakak kak. ingin. Aha. Eh, suara kakak terlalu kecil. Oke, kakak ingin menginformasikan beberapa hal, tapi kita tunggu yang lain dulu ya. Oke. Zapid, ada yang mau ditanyakan terkait pembelajaran yang kemarin? Nggak ada kak. Bisa semua. Ya nggak sih nggak semua. Loh, serius? Ya udah kakak aja yang Ya nanya ya kalau gitu. Zapid, bentar. Apa? kakak aja yang nanya ya kalau gitu. Iya. Apa yang kita pelajari kemarin, Zapid? Lupa. Bentar. Parah banget ya masih Zapid nih. Aduh. Nggak salah itu. Anu kak. Apa? Kalau nggak salah bentar. Waduh, waduh. Cek dulu, Kalau cek nggak dulu. salah apa? Kalau nggak salah kemarin itu yang hari Apa, Zapid? Kamis. Salah. Oh, yang itu tanya kak. Game tanya jawab kak. Membuat Iya, game tanya. betul sekali ya. Jadi gamenya game tanya jawab. Kamu kok Nah, ikut kemudian berangkat? kita pakai Gimana library itu? apa Itu kemarin, apa? Zapid? Gak apa-apa nanti Kalau direkam sama nggak orang salah lain. kemarin pakai. Itu apa? Itu Python. Oh, Bentar, lupa aku. ini direkam. Library-nya namanya apa? Oh iya, apa itu? Oke, Pie game. nice sekali ya, Pie game. By the way, Zapid kayaknya bertambah berat badannya deh. Makin gemoy, Apa kak? makin gemoy. Zapid makin gemoy. Aku anjir. Oke. Halo Syakira, bagaimana kabarnya Kira? Baik, Kak. Gimana lombanya Syakira? Lomba yang mana, Kak? Oh, terlalu banyak lomba ya. Masya Allah. Lomba yang kemarin, yang saat puasa ini apa aja yang Syakira hadiri? Kalau puasa nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Sekarang udah libur kan? Maksudnya minggu depan juga. Iya, sudah mulai libur. Berapa minggu liburnya? 3 bulan. 3 minggu kayaknya. Oh, Benar. oh, masih minggu ya satuannya. Oke, oke. Syakira, apa namanya? Ada yang mau ditanyakan yang kemarin? Tidak, Kak. Tidak, berarti udah siap ya. Oke. Halo Fatih, Halo, gimana kabarnya Fatih? baik. Baik. Kenapa tidak masuk kemarin di Kak Fani? Sakit. Oh, sekarang udah mendingan. Iya. Sakitnya sakit apa Fatih? Radang. Oh, radang ya. Kalau Kak kemarin sempet sakit juga ya. Mau kambuh mahnya Kak, gitu. Tapi sekarang udah sehat Fatih? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Ada yang Fatih mau tanyakan sebelum kita mulai? Atau enggak? Belum ada Kak itu. Nomor 6 yang Nomor 6 kemarin. ya. Oh, nomor 6 yang kemarin. Oke, kita lihat ya. Lesson 2 nomor 6. Oh, yang ini. Bentar. Bentar ya. Kakak. Yang ini, Fatih. Iya, aku nggak tahu rumus performa. Performa maksudnya gimana? Oh, Eh, ini rumus performanya ini. Dijumlahin aja ya. Nah, caranya gimana? Ayo kita kerjain bareng aja kalau gitu. Pertama, kita buat suatu apa namanya? Daftar nilai misalnya, suatu list kosong. Daftar nilai sama dengan list kosong. Habis itu kita buat
kayak suatu variabel yang akan kita dapat menginput nilai nanti. Nilai sama dengan input int ya, karena ini adalah angka nanti. Int input masukkan skor. Masukkan skor 0 hingga berhenti memasukkan. Titik 2. Nah, habis itu karena ini berulang-ulang sampai kita memasukkan 0 dia berhenti, maka kita harus menggunakan apa? While. While nilai yang saya masukkan tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan tambahkan semua nilai itu ke dalam listnya. Jadi caranya gimana? Daftar nilai dot append, yang di append apa? Nilai yang kita masukkan. Nah, setelah dimasukkan, kita disuruh terakhir print tulisan daftar nilai. Daftar nilai titik 2 column, kemudian listnya daftar nilai. Ada yang bertanya? Oh ya, silakan, saya kira. Habis itu print performa. Performa. Rumusnya gimana performa ini? Rumusnya ini ya. Jadi semua yang ada di dalam ini, kalau misalnya di sini kan nilainya ada 4. Bentar. Oh, performa adalah jumlah angka 5, 4, dan 3. Oh, artinya kalau nilainya itu 5, 4, atau 3, maka maka itu dihitung sebagai performa. Nah, cara membuatnya seperti itu, teman-teman. Kalian tinggal bilang di sini apa namanya? Kita buat suatu fungsi namanya eh, apa namanya? Jangan total performa deh. Apa namanya? Bukan nilai deh. Jumlah performa. Jumlah performa sama dengan 0 dulu. Oke? Nah, kemudian hitung if nilainya itu sama dengan 3, 4, 5, 3, or nilainya itu sama dengan 4, or nilainya itu sama dengan 5, maka yang dilakukan apa? Jumlah performanya kita tambah sama dengan 1. Nah, habis itu daftar nilai tersebut kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, teman-teman semua, nanti yang kita cetak apa di luar loopnya ini jumlah performa. Jumlah performa itu kita bagi dengan 4 kalikan dengan 100. Nah, gitu. Nah, sekarang apa yang terjadi saat kakak masukkan 5, 3, 2, 0? 5, 3, oops. Oh, I'm so sorry guys. Ini kakak lupa untuk mengulanginya. Ctrl C. Itu di sini ulangi. Oke. 5, kemudian berapa tadi? 4, 3, 2. 4, 3, 2, 0. Nah, gitu. Performanya, oh ada yang salah berarti. Jumlah performa plus sama dengan 1. Bentar. Apa yang salah nih? Haruskah Kak taruh ini di dalam sini? Di luar ini, habis itu begini. 5, 4, 3, 2, 0. Performanya 75, udah bener. Apakah harus integer? Ya, sini harusnya udah bener guys ya. 0. Berhenti memasukkan. 0, masukkan skor. 0 hingga berhenti memasukkan. Titik 2. Masukkan skor. Kemudian 0 hingga berhenti memasukkan performa. Titik 2. Daftar nilai. Titik 2. Dikalikan dengan banyaknya performa. Dikalikan dengan 100 udah.
Oh, bukan 4. I'm so sorry, guys. Ini harusnya len ya. Bukan 4. Tapi len listnya. Kenapa? Karena kita ingin menghitung banyaknya ya. Len daftar nilai. Nah, gitu teman-teman. Jadi begini, ini rumus performanya. Ya. Jadi sekarang 0. Oh my God. Oh ya, nggak boleh ya. 5, 4, 2, 0. Nah, gitu. Oke? Paham? Apa namanya? Paham, Pati? Jadi ini rumus performanya udah ditulisin di sini kok. Nah, ini dia nih. Ini rumus performanya nih. Jadi empatnya ini berasal dari jumlah listnya. Jadi jumlah list itu kita pakainya len ya rumusnya. Yang ini nih. Nah, oke? Pati? Ini kakak kasih kalian nomor 6 jawabannya ini. Oke, Pati? Ada yang mau ditanyakan? Kak, kok fungsi nilainya pakai input int? Yang mana? Fungsi nilainya pakai input int. Yang mana maksudnya? Zapit? Oh, enggak kan kita pakainya saya inginnya memasukkan nilai, kemudian nilainya itu adalah kita jadikan angka. Langsung diubah ke dalam angka gitu loh. Ya. Oke? Paham, Zapit? Yang lainnya ada yang mau bertanya? Aku udah masukin tapi autocorrectnya nggak jalan. Coba share screen kalau gitu. Kak, mic nggak bisa kak kalau pakai headset kak. Kenapa? Mic nggak bisa kalau pakai headset. Makanya pakai headset aja. Oh, iya Ada iya. mikrofonnya soalnya. Ya udah nggak apa-apa lah. Oh, jangan taruh performanya di ini, di luar ininya. Jangan di sini taruh performanya, tapi taruh dia di luar. Kenapa? Karena dia belum selesai menghitung kalau di dalam itu. Taruh dia di luar. Nah, gitu. Ayo sekarang. Hmm. Performa titik dua, ada titik duanya kalau nggak salah. Di sini kasih titik dua. Nah, gitu. Oke? Oke. Makasih. Ada yang mau bertanya lagi yang lain? Ayo teman-teman. Tak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita akan belajar membuat game pertama kalian. Bukan game pertama sih, kemarin juga udah dibuat. Tapi ini mirip. Namanya adalah, boleh dibaca? Nama gamenya apa? Zapit? Zapit? Dibaca? Boleh dibaca? Kak nggak bisa dengar Zapit. Kalau aku pakai mic, kalau pakai headset aku nggak punya mikrofonnya kak. Jadi nggak bisa ngomong. Ya nggak apa-apa, jangan pakai Oh, headset ya kalau udahlah. gitu. Game clicker cepat. Bagian satu. Modul Ya, 6 pelajaran ketiga. jadi teman-teman ini akan dibagi jadi 3 bagian ya. Karena kalau semuanya ditaruh dalam satu bagian itu terlalu banyak yang harus kalian buat. Jadi kita satu-satu. Nah, di bagian pertama itu nanti kalian akan membuat apa namanya? Hal-hal seperti ya, ini dia yang akan kalian buat ya.
membuat kartu sprite persegi panjang berwarna dengan garis tepi, dan membuat label buat itu. Nah, at the end of the day, atau nanti di akhir, kalian akan mencetak atau membuat game seperti ini, teman-teman. Ya, semenarik ini. Nah, ini terlalu biasa, tapi mungkin tidak menarik. Ada proyek siswa kakak itu dia membuat gamenya seperti ini kemarin. Ya, kakak tunjukin sedikit supaya kalian tahu apa tujuan pembuatan gamenya. Nah, ini game yang dibuat seperti ini. Oh, bukan. Bukan ini ya. Dia di kelas berapa ya? Ini dia contoh game yang dia buat itu menarik sekali memang idenya. Mana dia nih? Nah, ini dia, teman-teman. Nah, dia membuat gamenya itu sedikit berbeda, teman-teman. Pokoknya berbeda banget sih, bukan sedikit lagi. Nah, dia kayak membuatnya spektakuler Belum, begini, ya. belum, Yang awalnya belum, biasa saja, belum. tapi dia membuatnya jadi seperti ini. Kenapa? Kenapa, Abed? Hmm. Abed, Guys, kenapa? Kenapa? Abed? Oke, teman-teman. Dan kita akan coba membuatnya mulai dari awal, mulai dari yang barisnya datar hingga yang barisnya sebagus itu tadi. Huruf silang, kalian dapat membuat huruf silang, dapat membuat tanda plus, dapat membuat seperti tangga nantinya begini. Oke? Bebas kalian mau yang mana. Oke? Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu supaya kalian tidak tergesa-gesa. Oke, guys? Nah, yang pertama di bagian satu itu, waduh, Zapit, jangan dulu Zapit, ya. Nah, di bagian pertama kita akan coba membuat kelas eh areanya, teman-teman. Sama nanti kita akan coba membuat kelas labelnya. Oke? Nah, apa fungsinya? Jadi fungsinya itu nanti kelas area itu untuk membuat kartunya, labelnya itu untuk membuat tulisannya. Nah, sekarang sebelum ke situ kakak ingin mereview beberapa hal dulu ya. Zapit, Zapit masih ingat apa fungsi gimana caranya untuk mewarnai latar belakang kita dengan warna tertentu? Mana perintahnya, Zapit? color dot fill. Color.fill. Salah ya. Nggak ada color di sini. Yang ada itu adalah jendela, Zapit. Jendela.fill dalam kurungnya color, bukan color.fill. Oke, Zapit? Oke? Oke, kalau Syafia untuk membuat screen atau jendela dengan ukuran tertentu, misalnya 500 kali 500 atau berapa, perintahnya yang mana, Syafia? Ayo, Pia. Size gak sih? Size nggak sih? Bukannya. Ayo. Fatih, untuk membuat jendela dengan ukuran tertentu kemarin, kita pakai perintah yang mana, Fatih? Display set mode. Iya, ukurannya kemudian ditaruh ya. Ini ukurannya berapa, panjangnya, tingginya berapa. Kalau Shakira untuk mengupdate setiap perubahan yang terjadi di dalam game, kita pakai perintah yang mana, Shakira? Zapit, jangan dulu Zapit. Yang mana Shakira? Jangan terpengaruh Shakira. Aduh, Shakira ada nggak ya tapi? Yang mana? Ini untuk membuat jendela dengan panjang dan lebar tertentu. Ini untuk mewarnai jendelanya. Untuk mengupdate setiap kejadian atau setiap perubahan yang ada di dalam gamenya, kita pakai apa? Gafra? Kita pakai apa, Gafra? Tapi jangan dulu Zapit ya, jangan dulu. Abed, kita pakai apa, Abed? Gudang oke. Nah, display.update ya teman-teman yang kita pakai.
Oke, itu untuk memperbaharui atau mengupdate setiap perubahan yang ada. Nah, kalau AXO, apa yang kita pakai AXO untuk mengatur berapa frame per detik game kita itu berjalan? Yang mana perintah yang kita pakai? Yang mana AXO? AXO? Oke. Perintahnya adalah yang ini ya, teman-teman. Yang ini sama yang ini. Jadi duanya ini satu kesatuan, teman-teman. Ini untuk mengatur seberapa halus game kalian. Oke? Nah, sekarang dalam pewarnaan itu kita makainya RGB. RGB itu apa? Red, green, and blue. Yang komposisi warna merah, green, dan biru. Nah, itu nilainya dari 0 sampai 255. Jadi nanti kalau kalian kombinasikan misalnya greennya 20, kemudian merahnya 20, greennya 70, kemudian blue-nya 50, kalian akan mendapat komposisi warna tertentu. Oke, gabungan antara ini. Itu teman-teman ya. Itu fungsi dari RGB. Nah, kemudian apa itu loop game? Nah, loop game itu adalah yang menampilkan game kita, teman-teman. Oke? Dialah yang berperan dalam penampilan game kita. Zapik jangan dulu menulis, boleh? Nih kakak ini aja deh kalau gitu. Apa namanya? Bentar ya. Jangan dulu menulis Zapik ya. Oke. Nah, habis itu teman-teman, loop game itu berperan dalam jalannya permainan kalian. Yang mana nanti kita menggunakan while loop spesialnya di sini. Nah, kemudian kemarin kita juga membahas tentang kelas. Apa itu kelas? Kelas itu adalah general code template kode yang kita pakai untuk membuat suatu objek. Nah, kemarin kita sudah membuat kelas area. Nah, kemudian ada kelas keturunan. Apa itu? Kelas keturunan itu adalah kelas yang kita tidak perlu membuat kelas dari awal. Cukup kita turunkan dari kelas sebelumnya. Yang artinya kemampuannya dengan kelas orang tuanya sama. Tapi dia bisa memiliki kemampuan dan properti baru. Dan nanti di permainan kita akan menggunakan list. Yang mana list itu apa? List itu struktur data yang dapat menyimpan berbagai jenis data. Contohnya angka, string, kemudian bisa juga menyimpan objek ya atau kelas begitu. Itu list. Nah, ini metode-metode untuk bekerja dengan list. Pertama untuk menambahkan elemen pakai .append, untuk memeriksa apakah elemen ada pakai operator in, untuk mengurutkan pakai .sort, untuk mengiterasi satu persatu pakai loop for. Kemudian untuk melihat berapa panjang elemen dalam listnya pakai len. Begitu, teman-teman. Nah, sekarang di part 1 kita akan coba membuat hal-hal ini. Tugasnya ngapain aja di part 1 ini? Tugasnya adalah kita memprogram template game dengan background berwarna, kemudian membuat kelas area. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini, guys. Jadi untuk membuat latar belakang dengan berwarna itu, kalian pakai perintah yang ini. Import pygame, from pygame import pygame, kemudian di-initiate. Habis itu buat warnanya. Kalian bisa pakai random. Ya, supaya setiap kalian jalankan itu berubah-ubah. Nah, kemudian untuk mengatur jumlah panjang dan lebarnya pakai pygame.display.set_mode. Ini ukurannya. Kemudian untuk mengisi latar belakang dengan warna tertentu pakai latar belakang .fill dengan warna yang kita sudah setting di sini. Gitu teman-teman semua. Nah, habis itu untuk menampilkannya kalian dapat menggunakan while loop ya, tapi sebelum itu setting dulu timernya dengan perintah pygame.time.clock. Habis itu nanti jam.tick kalau namanya jam. Begitu teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Nah, habis itu kita akan membuat kelas area. Kelas area ini terdiri dari apa saja, Kak? Dia terdiri dari nanti konstruktor, yang mana konstruktornya itu terdiri dari ya udah areanya, area segi 4 dan warnanya nanti. Area itu terdiri dari koordinat, panjang, lebar gitu. Dan
warnanya. Kemudian ada metode yang akan kita pakai, yaitu metode memasang warna baru, menggambar segi 4, dan membuat frame warnanya nanti. Nah, itu yang akan kita buat hari ini untuk part 1. Nah, sekarang kakak tunjukkan caranya membuatnya gimana. Ini udah selesai gamenya. Jadi kakak mungkin mana dia? Bentar ya, kakak siapin dulu supaya kalian mantap belajarnya. Perlu dipelajari hari ini saja. Bentar ya. Kakak komen dulu yang tidak perlu supaya kalian tidak keliru, teman. Oke. Bentar ya. Bentar, guys. Nah, oke teman-teman. Bentar. Nah, sekarang ini dia untuk yang part satunya. Oke, di part 1 ini kita ditugaskan untuk membuat jendelanya dulu. Ups, ini dia. Jendelanya dulu, kemudian kita disuruh untuk membuat kelas area. Oh, ini kakak lupa komen. Kakak komen dulu karena kita belum pakai itu. Oke. Nah, caranya gimana? Kalian tinggal pertama import Pygame-nya. Kakak taruh keterangan. Hubungkan workspace atau game atau tempat mengoding dengan Pygame. Nah, perintahnya adalah import Pygame. Nah, kemudian kalian dapat menggunakan modul random dan time juga. Ini kakak pakai random aja, from random import everything. Untuk kakak nanti ingin warnanya setiap kali kakak run itu berubah-ubah. Nah, kemudian setelah kalian import Pygame, import time, from random, import everything, jangan lupa Pygame-nya di-initiate, teman-teman. Diaktifkan semua paket yang ada di dalam. Caranya pygame.init, gitu ya. Nah, habis itu, di sini kakak ingin membuat latar belakang yang berbeda-beda setiap saat. Kakak pakai rendit dari 0 hingga 255 nilainya. Ini kakak ulang sebanyak 3 kali. Karena ini buat merah, kemudian buat hijaunya ini, kemudian buat birunya ini. Oke? Nah, setelah begini teman-teman, kalian buat jendelanya dengan ukuran segini, kemudian isi dengan latar belakang yang sudah kalian inginkan tadi, habis itu setting jamnya atau timernya seperti ini. Oke? Nah, habis itu apakah habis itu kalian buat kelas area. Nah, sebenarnya kelas area ini nggak cukup diperlukan ya kalau kalian ingin melihat tampilan dari latar belakang kalian, maka kalian cukup menggunakan ini saja nih. Nah, ini dia. Jadi, while true, pygame.display.update, kemudian jam.tick 40, yang terjadi adalah ini. Dan setiap di run adalah dia akan berbeda latar belakang, karena kita pakai rendit. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, sekarang kita akan membuat kelas area untuk membuat kartunya. Caranya gimana? Kelas area dev init. Nah, di initnya ini ada apa saja? Koordinat X, koordinat Y, kemudian panjang, kemudian tingginya. Ini nilainya 10 maksudnya apa, Kak? Ini nilai default. Yang nanti kalau kalian tidak taruh
nilainya dia akan membuat nilainya itu sebagai 10. Kemudian warnanya kita taruh nggak ada dulu. Atau nilainya non. Non itu artinya nggak ada. Nanti kalau dia ada, dia bernilai true. Nah, kemudian definisikan pertama kerangka segi empatnya dengan self.rect. Ini dia cara kita mendefinisikannya, teman-teman. Kemudian dipanggil dengan dari Pygame. Nah, ini akan membuatkan kalian suatu kerangka segi empat pada koordinat tertentu dengan panjangnya segini, tingginya segini. Gitu, teman-teman. Oke, itu fungsi dari pygame.rect. Pygame.rect, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kakak definisikan apa namanya? Kita definisikan warnanya dengan perintah self.fillColor atau self.color boleh. Sama dengan nilainya color. Nah, habis itu kita buat metode pewarnaan dengan cara depth color. Isinya adalah self, new color. Kemudian self.fillColor sama dengan new color. Nah, ini artinya apa? Nanti saat kita memanggil warna itu, kita buatkan metode namanya depth fill. Pygame.draw.track. Nah, inilah yang mewarnai. Nanti kalau Anda memanggil metode .fill, maka tolong warnai kartu tersebut dengan warna tertentu. Begitu. Misalnya warna apa? Misalnya warna hijau gitu. Nah, .fill itu yang mewarnainya, teman-teman. Oke? Gitu, teman-teman. Nah, kemudian outline ini, apakah outline ini dia akan membuatkan kayak garis pinggir buat kita supaya lebih keren aja sih ini mah. Misalnya garis pinggirnya warna hitam. Nah, begini dia nanti jadinya, guys. Kalau garis pinggirnya warna hitam, begini jadinya. Ups, terlalu tipis garis pinggirnya. Nah, gitu. Nah, gitu. Oke? Jadi lebih wow gitu. Nah, ini caranya gimana? Caranya pygame.draw.track kita juga menggambar segi empat, tapi pada window dengan frame-nya itu warnanya ini dan nah self.track dengan ketebalannya segini. Dengan kerangkanya itu segi empat seperti yang ada di sini, tapi ketebalannya itu segini. Kita atur ketebalannya. Gitu, teman-teman. Nah, habis itu apa? Habis itu kita definisikan warna. Ini ada banyak warna sebenarnya. Kalian boleh pakai ini semua nanti. Teman-teman semua. Ya, ada banyak warna yang disediain. Nah, silakan kita membuat kartu. Nah, sebelum membuat kartu kita perlu membuat kelas label. Tapi ini dulu lah yang kita harus paham. Oke, ada pertanyaan yang ini dulu, guys? Silakan. Shakira, Abed, Gafra, Akto, Pati, Sapia, David, silakan. Yang mana, Sapit? Ayo, ada yang mau bertanya, guys? Halo, halo. Ada, guys? Halo, ada yang mau bertanya? Halo, halo. Kasih reaction ya kalau nggak ada yang mau Tidak, tidak, bertanya. tidak ditanya kok. Oke, nggak ada berarti paham ya. Paham ya. Nah, Zapit kakak tanya ini fungsinya untuk apa nanti, devil ini? Bentar. Untuk mengisi apa garis-garisnya kak, kayak mengisi apa bentuk-bentukannya itu mungkin. Ini untuk mewarnai ya. Jadi kalau kartunya nanti kan, kartunya itu kan segi empat begini. Nah, devil itu kalau nanti kita panggil object.fill maka dia akan mewarnainya dengan warna yang kita inginkan gitu. Kalau Abed, apa fungsi outline ini Abed?
Outline itu fungsinya apa, Bet? Abed? Ini kartunya kita buat Kayaknya segini. wadah ngantuk habis sahur. Kalau Fatih, apa fungsi outline Fatih? Membuat garis Garis? outline. Ya, garis tepi ya bahasanya. Iya, betul sekali ya. Jadi ini kayak membuatkan kita garis tepi gitu, teman-teman. Nah, ini misalnya outline-nya merah gitu. Ketebalannya tertentu gitu. Oke, kalau Sapi ya, fungsi dari color itu apa Sapi ya? Depth color. Gafra, depth color fungsinya apa? Sakira apa? Mhm. Tak ada. Nah, itu fungsinya teman-teman. Ini sebenarnya hanya mendefinisikan warna. Nanti dia dipakainya ketika kita panggil metode dot fill-nya ini. Nah, ketika kita manggil metode yang ini, barulah dia kepake gitu. Oke? Ini akan kepake saat kita panggil yang ini gitu. Ini hanya pendefinisiannya doang. Nah, sekarang di part 2, teman-teman, kita akan membuat kartunya yang ada tulisannya. Jadi kalau yang tadi itu kita membuat kartu doang, cuman nggak ada tulisannya. Nah sekarang kita coba buat kartu dengan ada tulisan. Kita buat satu kelas lagi namanya kelas label. Nah ini turunan dari kelas area. Nah metode yang ada di sini ada set text. Atur teksnya maunya kita apa? Teksnya. Oke? Nah, di sini perintahnya apa? Pertama, properti yang akan kita pakai adalah teks. Teksnya apa? Ukuran teksnya berapa? Jenisnya, ukurannya. Kemudian warnanya warna apa? Nah, kemudian perintahnya adalah self.image atau self.text boleh juga ya. Ini supaya membedakan doang sih. Self.image sama dengan pygame.font.sys font. Ini untuk mengatur kalian jenis fontnya mau yang mana. Kemudian kakak makainya Perdana dengan ukuran segini. Secara default 12, secara bawaan 12. Nah, kemudian ini render ini fungsinya untuk mengizinkan kalian memperhalus fontnya itu. Nah, jadi kalau nggak ada render kasar banget nanti kelihatannya. Oke? Nah, habis itu ini mengatur teksnya. Jadi nanti saya akan merender teks yang ada di sini. Di sini kita naruh teksnya nanti. Oke, jadi nanti misalnya kalian ingin mengatur teks berarti misalnya kalian tinggal bilang nanti di sini. Ya, kalian tinggal bilang ini aja deh yang kakak pakai. Kalian tinggal bilang apa? Objek dot set underscore text gitu teman-teman. Ups, terlalu gede. Di sini aja mungkin. Objek dot set underscore sesuai dengan nama metodenya text txt dalam kurung. Nah, teksnya kalian maunya apa? Teksnya misalnya nama. Nah, kemudian ukurannya maunya berapa? Kalau nggak ditaruh itu 12. Kemudian warnanya kalau nggak ditaruh warnanya hitam. Nah, ini kemudian langsung diperhalus sehingga tampilannya nanti mulus. Gitu. Nah, kemudian setelah kalian membuat teksnya, sekarang saatnya teks itu kita tempel. Di mana Kak? Di layar kita. Dengan perintah kita buat metode baru namanya draw. Kemudian pergeserannya itu ada. Artinya apa? Jadi nanti akan ada screen seperti ini, teman-teman. Screen dengan ukuran tertentu. Di dalam screen ini kita membuat area. Nah, area itu apa? Area itu yang kotak-kotak ini, teman-teman. Nah, oke, ini kartunya gitu. Ini peran dari kelas area ini. Ada dengan ukuran yang sama tentu saja. Ini peran dari kelas area. Habis itu ada peran dari kelas label. Tapi kita cukupkan kelas area ini dulu. Misalnya kalian panggil metode fill. Ya udah, kalau kalian panggil metode fill, dia akan mewarnai kelas kalian
mewarnai kelas kalian dengan warna tertentu. Contohnya di sini kakak mewarnainya dengan warna hijau gitu. Ya udah, ini nanti akan diwarnai dengan warna hijau, ya. Kemudian ini warna hijau. Ini dot fill, ya. Ini warna hijau, ya. Habis itu ini warna hijau. Waduh. Nah, habis itu kalau kalian memanggil outline, dia akan memberikan outline kepada kepada apa namanya? Kartu kalian. Nah, outline-nya itu bisa saja outline-nya itu berwarna misalnya jangan merah supaya membedakan, warnanya biru. Nah, bisa saja outline-nya itu seperti ini. Nah, gitu guys. Warna biru, warna biru, warna biru. Ini masih peran kelas area semuanya ini. Oke, warna biru. Ini outline-nya dengan ketebalan tertentu nanti kalian atur. Nah, kemudian label ini pertama kalian definisikan teksnya dulu. Nah, definisikan teksnya itu yang mana, Kak? Definisikan teksnya itu yang ini, teman-teman. Ya, kalian mau teksnya, kakak pakai warna. Teksnya apa gitu? Misalnya teksnya adalah kakak taruhnya maghrib gitu. Teksnya maghrib. Nah, ini masih di setting teks, teman-teman. Sekarang, gimana cara menempatkannya ke dalam ini? Kita pakai metode draw. Yang draw ini akan perintah di dalamnya itu dia membelit, menempel teks ini ke dalam kartu yang kita buat dengan pergeseran tertentu. Artinya apa pergeseran tertentu? Nanti kalian atur pergeserannya. Yang pergeserannya itu diukur dengan, nah, jarak antara posisi X dan Y kartunya. Contohnya, kalian pergeserannya nanti 10,10. Maka di kartu ini dihitung 10 ke sini, kemudian 10 ke bawah. Nah, artinya apa? Tulisan maghrib itu akan mulai dari sini. Maghrib gitu. Katakanlah kotak gitu. Nah, gitu. Oke? Nah, kalau kalian mengaturnya 20, 50, berarti 50 dari sini. Artinya apa? Dia tidak dihitung dari sini, teman-teman. Dia tidak dihitung dari ujung sini. Nah, enggak. Tapi dihitungnya dari kartunya. Itu terkait shape. Nah, sekarang, salah. Sekarang setelah kalian membuat kata maghrib, ya udah dia tempel ke dalam sini dengan warna yang kalian inginkan. M, 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 M. Begitu, teman-teman. Oke? Nah, itu fungsinya. Ini kalau dipanggil semua, tapi maksudnya dipanggil gimana, Kak? Nah, sekarang harus dibuat dulu objeknya, teman-teman. Nah, cara membuat objeknya kita buat dulu list untuk menempatkan kartu-kartu ini. List itu nggak kelihatan di sini, cuman dia kelihatan behind the scene. Ya, jadi di belakang ini ada list tempat menaruh kartu-kartu ini. Listnya itu dalam bentuk kelas. Loh, kenapa dalam bentuk kelas? Karena kita menggambar kartunya itu menggunakan kelas. Jadi nanti koordinat pertama kartunya tolong di X-nya 70. Kemudian banyaknya nanti kita gambar 4. Definisikan satu-satu. For I in range 4, artinya 0, 1, 2, 3. Buat suatu kartu baru, ya dari kelas area dengan posisi awalnya 170 X-nya, 70 X-nya, Y-nya 170. Ukuran panjangnya 70, 70 itu berarti sekitar begini. Tingginya 100, berarti begini. Nah, gitu. Dibuatkan kalian. Warnanya kuning. Gitu. Kasih outline dengan warna biru, kemudian ketebalannya 10. Kasih teks dengan tulisan maghrib dengan besar hurufnya, itu 32. Kemudian tambahkan kartu ini ke dalam list. Nah, begitu. Habis itu apa? Geser X-nya, kemudian buat kartu yang baru lagi. Artinya apa? Ini koordinat yang pertama, koordinat yang kedua tambah 100, berarti 70 tambah 100. Nah, ke sini berarti ini koordinat kartu yang kedua. Gitu, teman-teman. Nah, setelah itu, ini sebenarnya masih menulis objeknya. Gimana cara saya menampilkannya ke dalam game? Nah, perannya saat kalian tampilkan di dalam game, yaitu di sini. Jadi, untuk semua kartu yang ada di list, ini kan tadi ada kartunya sudah dibuatkan di dalam list gitu. Kelas, koma kelas, banyak 4. Nah, untuk semua kartu ini,
Tolong, nah, draw. Apa itu draw? Draw itu adalah kalian tempel. Nah, ini dia. Kalian tempel, gitu ya. Tempel apa? Tempel card.draw, mana dia? Ya, kalian tempel dan warnai kartu tersebut ke dalam jendela saya. Nah, makanya di akhir, kalau nggak ada ini, dia nggak bisa tampil seperti ini. Jadi kalian harus adakan ini. Habis itu, update setiap iterasi atau perubahan yang saya lakukan di dalam game saya. Nah, kemudian ini saat kalian run, apa yang akan terjadi saat di run? Saat di run, yang akan terjadi adalah, kita hapus dulu, yang akan terjadi adalah ini guys. Nah, oh yellow is not defined. Kuning ya, bukan yellow. Kuning. Nah, oh blue is not defined. Mana nih? Biru. Nah, gitu teman. Maghrib, 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 maghrib. Gitu. Lah, Kak, itu kayaknya kebesaran deh tulisannya. Kita bisa perkecil pakai, nah ini nih, baris yang memperkecil itu yang ini. 32 misalnya jadi 20. Ya, misalnya jadi 20. Nah, nah sekarang lebih enak dilihat. Kak, saya ingin tulisan maghribnya di bawah sini. Oke, berarti di bawah itu Y-nya kita tambahkan. Jadi kan X-nya awalnya ini nih, 10 ya. Y-nya mungkin kita buat dia jadi 60 ya, jangan 30. Kita buat dia jadi 60, maka dia akan digeser ke bawah. Nah, gitu. Itu ya guys ya. Oke. Kalau 70, misalnya 70, kemudian kita buat X-nya misalnya 5, apa yang terjadi? Tara, nah itu dia di bawah. Paham? Ada yang mau kalian tanyakan? Silakan. Ini kakak hapus aja kali ya. Yang diperlukan aja kakak tulis. Yaitu kuning. Kakak perlu kuning sama biru doang. Mana biru nih? Ya ini dia. Ini hapus. Nanti kalian copy paste aja ya di sini nih. Warnanya ada di sini kok. Tenang aja guys. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Shakira, Abed, Akso, Syapia, Fatih, Zapid, ada? Tak de? Gimana? Ada? Halo. Nah, kalau kalian ingin membentuk kartunya itu kayak tangga, tangganya naik ke atas gitu, caranya gimana? Taruh Y-nya di sini. Ya, Y sama dengan Y sama dengan 170. Atau kita mulainya dari yang lebih bawah, 200. Nah, kemudian di sini ganti 170-nya jadi Y. Kemudian update Y-nya plus sama dengan, misalnya tambahnya itu 60. Nah, gitu teman-teman. Jangan ditambah, dikurangi ya. Nah, ini juga sama aja sih artinya ini. Nah, apa yang terjadi? Kalian akan melihat seperti ini. Kayak tangga. Gitu ya teman-teman. Oke? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kakak. Oke, kalau nggak ada, sekarang kalian share screen kalau gitu. Ya. Nah, ini kalian isi titik-titiknya, kakak kasih kodenya. Kalian tinggal isi titik-titiknya. Oke? Zapid, Fatih, Shakira, Gafra, Akso, Abed, silakan diisi ya titik-titiknya. Di mana ya kakak taruhin kalian? Di WhatsApp ya?
Maaf Kak. Oh, bukan ya. Di WhatsApp ya teman-teman. Kakak taruhnya di WhatsApp. Oke. Nah ini dia PR kalian. Kalian isi titik-titiknya. Kemudian, nah habis itu, oke, ini dia teman-teman. Silakan diisi titik-titiknya ya. Oke, ayo, Zapid. Ayo, Shakira. Ayo, Pati. Ayo, Abed. Ayo, Akso. Silakan diisi. Ya. Jadi empat. Ayo, Syapia. Ini Fatih. Di grup Fatih. Fatih masuk grup nggak? Nggak ya? Enggak. Oh, ini nih kakak kirimin. Dari chat Zoom. Itu yang pertama, Fatih. Ini yang kedua. Ayo diisi titik-titiknya. Habis itu kalian modifikasi sesuai keinginan kalian. Ayo guys. Share screen ya. Zapid, Fatih, Shakira, Safia, Akso, Abed. Ayo share screen ya. Silakan share screen. Ayo guys, share screen guys. Ayo teman-teman semua, share screen. Ayo, ayo, ayo. Hayu, 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 guys. Share your screen. Zapit, ayo. Pati udah share screen nih. Kalau Pati mau ini lihat lihat komposisi warna di sini aja, Pati. Ini kakak kasih tahu supaya Pati banyak pilihan warna. Boleh kakak remote? Nah ini, lihat warna di sini aja.
Nah, di sini ada banyak pilihan warna. Nanti RGB-nya juga udah langsung kelihatan. Misalnya, Pati ingin warna yang ini nih. Warna misalnya ini. Nah, ini RGB-nya langsung ada nih. Tinggal copy. Tapi kata RGB-nya nanti diganti ya. Dihapus ya. Oke, misalnya nih kakak taruh di bagian sini. Misalnya back-nya kita pakai. Ups. Kita pakai itu back. Ups. Mana dia? Back sama dengan. Nah, RGB-nya tinggal dihapus. Gitu, Pati. Oke, Pati? Oke. Zapit, ayo share screen. Oke. Shakira, Safia, Akso, ayo. Abed, ayo share screen, ayo. Bro, kenapa stop share, Pati? Oke. Ayo, Ini chat. Pati. Oke. Astagfirullahalazim. Ayo, Zapit, Shakira, Safia. Oh, nggak apa-apa. Nanti kakak yang joget kok, nggak apa-apa. Zapit, nggak apa-apa, Zapit. Nanti kakak yang jogetnya, serius. Ayo, share screen, Zapit. Maghrib. I miss you, Maghrib. Ayo, Zapit, Shakira, Sapia, Akso, share screen ya. Abed, ayo share screen. Pati ada yang mau ditanya juga silakan. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita rehat dulu ya 5 menit, guys. Silakan direhatkan dulu. Jalan. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan? Udah selesai? Zapit, Pati udah selesai. Shakira, Sapia udah Apa kak? selesai. Akso udah selesai. Zapit ada yang mau ditanyakan? Tak tahu. Ayo lo Zapit. Ada yang mau ditanyakan, guys? Materinya hari ini cukup sampai situ sih, teman-teman semua. Ya, materinya hari ini cukup sampai di situ, teman-teman. Nah, ini kalau kalian apa namanya? Kalau kalian udah selesai semuanya, kita main game.
Kalau belum, ya selesaikan dulu guys. Iya, materinya satu doang ya untuk part satu. Nah, cuman satunya doang tuh apakah udah selesai, Zapit? Ah, gak. Klik-kliknya mana? Apa? Kliknya kayak Oh iya, itu nanti di part 2, Pati. Kita memerlukan modul random. Ya, nah cuman hari ini memang materinya itu diatur satu-satu gitu. Supaya kita tidak, kalau dua materi dalam satu pertemuan tuh nggak bisa, kakak udah ukur waktu itu. Ya, jadi kalau kalian sudah selesai, silakan lebih baik bertanya. Atau Pati, kalau mau diubah, Pati silakan. Mungkin mau bentuknya begini. Satu, dua, tiga, empat gitu. Boleh. Atau bentuknya kayak tangga gitu. Jangan garis lurus doang. Aduh, nggak seru ya kalau garis lurus doang, Pati. Ayo, Pati coba tahu caranya gimana? Misalnya ingin membuat kartunya begini. Atas. Nah, tahu caranya gimana? Ayo Zapit. Ini Zapit nih kenapa nih Zapit? Terlihat memusingkan sekali. Apakah ada pertanyaan Zapit? Ayo, tanya dulu lah. Oh iya iya. Kita lebih awal ya mungkin selesainya teman-teman karena puasa juga. Jadi ya. Nah, boleh dibuat pati seperti ini mungkin nih. Nah gitu. Bisa? Kira-kira bisa nggak? caranya gimana, Kak? Caranya? Ah, coba cari tahu dulu. Cari tahu sendiri kira-kira gimana caranya. Atau kakak kasih clue ini pakai if ya. Jadi nanti kalau dia di apa? Ini kan dia di dalam list ya. Nah, jadi kalau listnya itu yang kedua, yang pertama, maka letaknya di sini. Kalau yang kedua, nah, dia di indeks kedua, maka di bawah. Letaknya di atas, letaknya di bawah gitu. Ayo, gimana caranya kira-kira? Pakai if dan else sebenarnya. Ayo Zapit, isi titik-titiknya Zapit. Pygame.time.clock Zapit. Dot clock. Ah, C-nya besar. C-nya besar. Nah, gitu. Kemudian yang ini nggak ada underscore-nya. Pygame.init doang langsung. Nggak ada underscore-nya. Ini bukan kelas soalnya. Nah, gitu. Nah, habis itu yang mana Zapit? Nah, yang ini pakai kerangka persegi panjang, yaitu rect. R-nya besar. Ayo, Zapit. Nah, kalau yang ini apa nih? Gimana cara tahunya Kak parameternya ini nih? Nah, dia mengassign parameter baru namanya new color. Berarti di situ new color. Gitu. Kemudian, nah yang ini apa Zapit? Karena ini turunan dari kelas sebelumnya itu apa? Betul sekali. Ayo, apa untuk menghaluskan tadi? Pati udah selesai nih, cepet banget Pati selesainya. Menghaluskan tadi namanya? Bukan gitu ya, bukan gitu, bukan bahasa Indonesia juga, bukan. Menghaluskan make
Rental ya. Rental. Bukan, bukan. Render, render Zapit, render. Bukan rental ya. Aduh. R-nya kecil aja, R-nya kecil aja. Rendernya itu R-nya kecil aja Zapit. Nah, habis itu bleed, apa yang kita tempel di dalam screen kita itu? Apa yang kita tempel? Self dot? Bukan. Tapi yang kita tempel tulisan itu, yaitu self dot image. Kemudian ke bawah. Nah, di sini apa yang kita taruh Zapit? Ayo, yang terakhir itu kelas label itu yang terakhir apa Zapit? Yang terakhir parameternya apa? Kelas label. Ini nih yang terakhir parameternya apa ini? Bukan, bukan itu. Apa namanya? Ke atas, ke atas. Bukan itu. Nah, terus dia turunan kelas area berarti terus. Nah, ini berarti yang terakhir itu color. David mau pakai color warna apa? Colornya ada dua kakak kasih. Bukan di situ, bukan. Nah, ini nih color yang kakak kasih. Ya, Udah, Kak. udah. Kalau udah, coba lihat Pati. Wow. Nah, mantap nih. Ya, udah sih. Ya, jadi menarik kalau seperti ini. Ya, bener ya. Ini memang caranya. Ayo Sapit, itu yang ditambahkan apa? Di sini warnanya ditulis Sapit, warna biru misalnya. Bu, ini warnanya udah didefinisikan kok ya. Biru aja, tulis aja biru langsung. Nah, habis itu di sini warna apa? Outline-nya jangan X, Y, Y ya. Jadi kalau dia X, Y nanti agak. Outline itu isinya apa aja? Outline ketebalannya kalau nggak salah ya. Ketebalannya itu isi aja pakai warna juga ya. Di situ warna juga. Kuning. Nah, yang ini jangan Y tapi tulisan yang ingin kita tampilkan itu apa? Yang lainnya gimana? Aman, teman-teman? Akso, Abed, Shakira, Pati udah. Safia, jangan pakai, jangan lupa pakai tanda petik, Zapit. Nah, habis itu di situ append, yang di append apa? New car, ya, yang ditambahkan new car. Nah, habis itu di sini yang di cardnya kita apakan di draw ya, dengan pergeseran segini. Draw, di draw. Nah, kemudian
Kemudian untuk mengupdate setiap perubahan yang terjadi pakai apa, David? Pakai update ya, pakai update. Update David, bukan append. Pakai update. Tulisan update tuh begini David. Habis itu jamnya detik ya. Jam detik. DICK. Nah, gitu. Baru deh di run. Nggak usah ada 40-nya kalau itu. Bukan pil, Zapit. Set underscore mode. Nah, gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan, Zapit? Iya, belum bisa diklik. Itu besok di part 2 kalau itu. Kita part 2-nya itu hari Rabu ya. Oke, sekarang kalau sudah, boleh stop share semuanya. Kakak mau umumkan sesuatu. Oke, teman-teman. Jadi, Pati boleh stop share. Untuk, halo Pati. Oke. Jadi untuk kelas selanjutnya, teman-teman, itu tepatnya di hari Minggu, itu kan tanggal 29 ya. Iya, salah. Itu tanggal 30 ya, Zapit, Akso, Syakira, Abed. Kalau Pati mungkin Kak nggak tahu nanti apakah Pati ke kelas ini atau ya kayaknya sih kelas Pati jam berapa? Hari apa Pati? Jumat. Oh ya, berarti harusnya sih dipindah juga ya. Nah, Zapit, Akso, Abed, Syakira, kelas pengganti kita, di tanggal 2.30 itu kita libur. Nah, tetapi di tanggal 6 April itu kita masuk. Cuman kemungkinan karena itu masih suasana Lebaran, jadi kemungkinan kalian mungkin pulang kampung ke rumah nenek dan lain sebagainya. Maka jadwal tanggal 6 itu akan kita majukan di minggu besok, di minggu ini. Tepatnya seperti yang kalian polling, yaitu hari Rabu jam 10 pagi sampai jam 11.30. Oke, Abed, Syakira, Akso, Zapit, itu ya. Itu informasi pertama. Yang kedua, informasinya sekarang algoritmik itu bukan lagi namanya algoritmik, tapi Algonova. Karena di sini kalian tidak hanya bisa belajar pemrograman ya, kalian juga dapat ambil kursus matematika sama kursus desain game atau desain grafis gitu, teman-teman. Oke, jadi ada desain sama matematika. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kakak ingin bilang adalah selamat Lebaran. Kita bentar lagi Lebaran nih, teman-teman. Atau kayaknya nanti deh kakak ucapkan hal ini. Cuman ya, Idul jangan Fitri, lupa hadir. THR, THR. Bagi-bagi Oh ya, THR. ada banyak kok nanti THR-nya, teman-teman. Ya, ada banyak THR dari Algo. Oke? Tapi THR yang dimaksud apa? Maksud Kak tugas hari raya kalau Kak. Kalau Zapit, Jadi Mas THR itu uang Kak, uang, uang. Kakak pikir, oh Kak, enggak ada kalau dari Algo Nova mah. Yang ada tugas hari raya kalau itu. Gitu ya. Oke, David. Nah, nanti kita ketemu hari Rabu dan ya jangan lupa yang tadi dicentang dulu ya hari pertamanya. Gitu.
Oke? Terima kasih sudah hadir Syakira, Akso, Abed, dan Fatih, Zapid juga. Oh iya, kakak lupa menambahkan koin ya buat kalian. Ini kakak tambahin dulu. Bentar guys. Ini kakak tambahin dulu. Kalau Pati kakak nggak bisa tambahin Pati. Ini dia yang aktif itu Zapid. Kemudian Syakira hadir tepat waktu. Syapia hadir tepat waktu. Akso hadir tepat waktu. Abed hadir tepat waktu. Nah, yang mematuhi yang open kamera hanya Zapid ya. Sama yang aktif kakak lihat hanya Zapid teman-teman. Jadi dia berhak mendapatkan poin. Nah, oke. Zapid. Nah, kemudian kemarin udah selesai nggak gamenya Zapid? Yang pas apa kartu itu? Question and answer. Oke, Kak. Udah selesai nggak? Yang tadi, Kak, udah selesai yang tadi. Bukan yang tadi, yang kemarin, yang question and answer game. Yang kemarin udah, bentar. Bentar, Kayaknya sih bentar. belum deh. Bentar, save Kayaknya dulu lah, sih save dulu. belum. Kalau Bentar, udah save selesai dulu. kakak kasih 20, kalau belum enggak. Kayaknya Belum, kayaknya belum. yang lesson berapa itu? Itu lesson kemarin. Lesson kemarin lesson berapa, Kakak? Lesson berapa ya? Kalian di lesson sekarang lessonnya Oh, 2. lesson 2 itu aku belum selesai, Kak. Jadi, Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke teman-teman, jadi kakak pertanyaan terakhir. Hari ini kita belajar apa? Zapid? tidak ada, Kak. Tidak ada. Lah, masa nggak ada yang kita pelajari? Apa, Kak? Gak kedengaran? Hari ini kita sudah belajar apa? Ah, Hari ini kita sudah belajar apa? Oh, Syakira udah ya. Kakak kasih koin kalau gitu. belajar tentang killer game. Apa? Killer, killer cepat. Clicker ya, clicker game ya. Kita sudah membuat tentang clicker game, teman-teman. Yang mana di sini kita menggunakan apa sebagai modulnya? Kita menggunakan Pi game ya. Nah, ini baru part 1, kliknya belum berfungsi. Nanti di part 2 kliknya akan berfungsi. Oke? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Zapid, Syakira, Fatih, Akso, Abed? Ada? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada cukup dari kakak. Thank you so much and see you next week. See you See hari Rabu you, ya, see Zapid. you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you.